Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan ayat 41, demikian firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atas anugerah kasih Tuhan, kita diizinkan kembali merayakan Jumat Agung, yakni hari peringatan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jumat Agung merupakan momen agung di dalam sejarah, di mana Tuhan yang menjadi manusia rela disalibkan dan mati demi menebus dosa semua manusia. Di dalam salib ada penebusan Kristus yang memperdamaikan dan meredakan murka Allah, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salib adalah tanda kasih Tuhan kepada dunia. Dengan kematian Yesus kita diselamatkan. Yesus sungguh-sungguh mati untuk kita. Dia mengampuni kita, dia rela membayar harga yang sangat mahal melalui jalan salib, melalui darah kudusnya. Dalam firman ini dijelaskan bagaimana Yesus mati disalibkan di atas bukit Golgota. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas salib, Yesus berseru kepada Bapaknya yang meninggalkannya sendirian. Ini merupakan puncak dari segala penderitaannya. Saat ditinggalkan oleh Bapaknya, merupakan hal yang paling menyedihkan. Sesungguhnya kitalah yang disalibkan, dan Yesus menggantikan kita, dan Allah memalingkan muka kepada kita orang berdosa, dan Yesuslah yang menanggungnya. Dosa kita sudah dihapus, dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ini didukung dengan peristiwa terbelahnya tabir bait Allah menjadi tanda adanya kehidupan baru di dalam Kristus. Yesus yang tidak berdosa menjadi orang yang paling berdosa karena dia sedang memikul dosa kita umat manusia. Dia bukan seorang penjahat. Bapa meninggalkan Yesus karena pada saat itu dia sedang menanggung hukuman bagi segenap dosa umat manusia di atas kayu salib. Ia rela menjadi kutuk agar kita beroleh anugerah keselamatan. Yesus mati supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia rela menerima apa saja demi kita. Siksaan, fitnahan, sengsara, bahkan kematian dijalaninya tanpa mengeluh dan menghindar. Yesus benar-benar sempurna melakukan penebusan dan penyelamatan bagi kita umat manusia. Dia mati untuk menggantikan saya, Anda dan kita semua. Saya, Anda dan kitalah yang seharusnya dihukum, disiksa, ditikam, dicambuk, disalibkan dan mati. Tetapi dia rela turun tahta, merendahkan diri dan menjadi manusia hina. Dosaku, dosamu, dosa kitalah yang ditanggungnya. Semuanya dia alami, dihina, disiksa,
dicaci maki, dicambuk, dibunuh, supaya aku dan kamu hidup, supaya aku dan kamu kita dibenarkan. Apa yang harus kita lakukan setelah apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita? Yesus sudah membuktikan bahwa Ia sungguh amat mengasihi kita. Apapun Dia lakukan buat kita, darah kudusnya Dia berikan untuk kita. Sampai mati Ia taat dan setia menunaikan tugas agung demi kita umat manusia yang berdosa. Yesus hanya ingin kita taat dan setia sampai akhir. Sekalipun kita harus melewati jalan sulit, bahkan ketika harus mati demi ikut Yesus, lakukanlah dengan taat dan setia. Asal kita tak terpisah dari kasih Tuhan, tetap pikul salib dan tetap sangkal diri. Setelah apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita, masih ragukah kita menjadikan Dia juru selamat hidup kita? Masihkah kita ikut mempertanyakan kemesiasannya seperti orang-orang yang menghinanya saat disalibkan? Masihkah kita tega membalas kasih-Nya yang agung dengan pengkhianatan melalui hidup di dalam dosa? Semua sudah dilakukan untuk kita. Masihkah kita mengeraskan hati kita dan terus hidup seturut mau kita? Kita sudah dibenarkan, kita sudah dimenangkan. Jadilah orang benar, jadilah pemenang. Pandanglah darah Yesus yang mengucur sebagai korban untuk menghapus dosa-dosa kita. Hiduplah dalam kebenaran Kristus, dan ingat dosamu sudah dihapus, dibayar lunas dengan tunai, dan tunaikanlah tugas panggilanmu sebagai orang yang telah merdeka dari dosa, dan hiduplah mengikut Kristus dalam kebenaran. Surga sedang menunggu kita untuk duduk bersama-sama seperjamuan dengan Allah dalam sukacita abadi. Dalam setiap penderitaan yang kita lewati, tetaplah tekun, teladani Yesus dalam penderitaan. Tetaplah setia sekalipun seakan-akan dua ratap tangis kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, atau apa yang kita alami di luar nalar dan kemampuan kita. Sebab kita tidak punya kemampuan untuk memahami cara dan jalan Tuhan. Yang pasti di setiap penderitaan yang kita lalui, Tuhan pasti memberi kita jawaban dan kemenangan yang hanya bisa kita lihat saat kita taat memikul salib sampai kita dimenangkan oleh Tuhan. Tetap taat, berserah dan percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tertatih-tatih melewati penderitaan yang kita alami. Tuhan tidak pernah memberikan kita hal buruk, sekalipun keadaan berubah menjadi buruk. Dia tetap baik dan pasti memberi kita yang terbaik. Tetaplah taat dari setiap jalan sulit yang kita lalui, sangkal diri dan pikul salib, dan ikutlah Yesus. Saat engkau dihina, dicaci maki, dipitnah, diludahi, disalah mengerti, ingatlah Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya, dan itu menjadi teladan buat kita. Tetaplah taat kepada Tuhan, pikul salibmu tanpa bersungut-sungut, diamlah dalam doa-doamu, merataplah hanya kepada Tuhan. Tuhan menampung setiap tetesan air matamu di dalam keribatnya. Semua akan baik-baik saja, asal kita tetap taat, setia, berserah dan percaya hanya kepada Tuhan. Apapun badaimu hari ini, apapun persoalanmu, sepahit apapun, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Curahkan semua deritamu kepada Tuhan. Merataplah di pelukan Tuhan. Tetaplah ingat Tuhan. Jangan ingat-ingat sakit hatimu, deritamu, supaya engkau dikuatkan oleh Tuhan. Seberat apapun bebanmu, tetap hanya melekat kepada Tuhan. Sekalipun kita sedang melewati penderitaan yang sangat berat, dihina, dicaci maki, dipitnah, tidak dianggap, mengalami banyak tekanan dan beban, bersandarlah hanya kepada Yesus, Sang Penolong kita. Di dalam Yesus kita beroleh selamat. Bersama Yesus hati kita tenang, sampai badai kehidupan kita ditenangkan oleh Yesus. Kita harus selalu ingat, tanpa Yesus kita tak berdaya, tanpa Yesus kita pasti jatuh, tanpa Yesus kita pasti kalah, tanpa Yesus kita pasti kacau balau. Setiap waktu tetaplah berdoa, Tuhan, kuatkan aku bertahan benar dan percaya kepadamu di setiap liku-liku kehidupan yang harus kulalui. Sekalipun itu sangat sulit dan sangat sakit, kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendakku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.